Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, perkenalkan saya Fiona Karmelia dengan NIM 120220095 dari kelas R1. Di sini saya akan mempresentasikan materi perencanaan kawasan strategis dengan tema perencanaan kawasan ekonomi khusus kawasan industri studi kasus Kendal, Jawa Tengah. Tugas ini diberikan oleh dosen pengampu Pak Asirin STMT. Selanjutnya ada beberapa outline pembahasan yang akan kita bahas dari landasan teoritis hingga agenda penelitian masa depan. Baik, di sini ada landasan teoritis, yang dimana teori neoklasik, teori Keynesian, dan juga teori cluster menjadi landasan teoritis pengembangan kawasan ekonomi khusus kawasan industri Kendal. Yang pertama ada teori neoklasik. Teori neoklasik ini mengalokasikan sumber daya dengan optimal sehingga berfokuskan pada mekanisme pasar agar lebih efisien. Untuk mengembangkan kawasan ekonomi khusus kawasan industri Kendal ini, yang menjadi penggerak adalah keuntungan perusahaan dan juga individu. Teori neoklasik ini dapat menjadi dasar untuk membangun sistem pasar di kawasan industri Kendal yang efisien dengan tujuan untuk meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakatnya. Lalu yang kedua ada teori Keynesian. Teori Keynesian ini lebih memprioritaskan peran pemerintah dalam mengelola perekonomian. Yang dimana dalam KEK kawasan industri Kendal ini, teori Keynesian dapat diterapkan pada kebijakan pemerintah yang mendukung dan juga mendorong perusahaan berinvestasi di kawasan tersebut agar lebih berkembang. Teori Keynesian ini dapat diterapkan dalam kebijakan pemerintah untuk mengatasi masalah ketimpangan ekonomi dan juga peningkatan pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah. Lalu yang ketiga ada teori klaster. Teori klaster ini menyatakan adanya keberadaan suatu kelompok dalam suatu wilayah yang memiliki keahlian khusus dapat menguntungkan seluruh anggota klaster. Pada KEK kawasan industri Kendal ini dapat diterapkan untuk membentuk klaster bisnis pada sektor industri, sehingga menjadi daya saing kawasan. Teori klaster ini juga membentuk klaster bisnis pada sektor tertentu untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing kawasan ekonomi khusus kawasan industri Kendal. Selanjutnya kita akan membahas mengenai definisi kawasan. Apa yang dimaksud dengan kawasan ekonomi khusus? Nah, kawasan ekonomi khusus atau biasa disebut dengan KEK adalah kawasan dengan batas tertentu dalam wilayah hukum negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditetapkan untuk menyelenggarakan fungsi perekonomian dan memperoleh fasilitas tertentu yang tercantum pada Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2011. Maksud dari pengembangan KEK ini adalah untuk memberi peluang bagi peningkatan investasi melalui penyiapan kawasan yang memiliki keunggulan dan juga siap menampung kegiatan industri, ekspor-impor, serta kegiatan ekonomi yang mempunyai nilai ekonomi tinggi. Adapun tujuan utama dalam pengembangan KEK ini adalah untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan investasi dan juga ekspor, peningkatan daya saing bangsa, dan juga pemerataan pembangunan. Adapun kelembagaan KEK yang melibatkan berbagai entitas dan juga badan yang terlibat dalam pengelolaan, pengawasan, dan juga pelaksanaan kebijakan di dalam kawasan tersebut. Berikut ini adalah beberapa kelembagaan yang umum terkait dengan KEK. Yang pertama, Otoritas Pengelola KEK, yang dimana otoritas ini bertanggung jawab atas pengelolaan dan juga pengembangan KEK. Mereka biasanya memiliki wewenang untuk menetapkan kebijakan, memberikan izin investasi, dan juga mengawasi operasi di dalam KEK, dan menyediakan layanan pendukung bagi para pengusaha. Lalu yang kedua ada pemerintah pusat dan juga daerah. Pemerintah pusat dan juga daerah ini memiliki peran penting dalam pengaturan dan pembentukan KEK, yang dimana mereka biasanya menetapkan kebijakan umum terkait KEK, memberikan insentif fiskal, dan juga melakukan koordinasi dengan berbagai pihak terkait. Sedangkan pemerintah daerah ini lebih membantu dalam pengembangan infrastruktur, memberikan dukungan logistik, dan juga bekerja sama dengan pemerintah pusat dalam memberikan insentif pada investornya. Lalu Badan Promosi Investasi, yang dimana badan ini bertanggung jawab untuk mempromosikan KEK kepada investor potensial baik di dalam negeri maupun luar negeri. Mereka memberikan informasi tentang keuntungan investasi di KEK, fasilitas yang tersedia, dan juga prosedur investasinya. Lalu selanjutnya ada lembaga pendidikan dan juga pelatihan, yang dimana KEK seringkali memiliki lembaga pendidikan dan juga pelatihan yang bertujuan untuk meningkatkan keterampilan tenaga kerja dan juga menyediakan sumber daya manusia yang berkualitas bagi perusahaan yang beroperasi di dalam KEK ini. Lalu selanjutnya ada Dewan Pengawasan atau Badan Pengawasan, yang dimana untuk menjaga transparansi dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan, biasanya ada Badan Pengawasan yang bertugas mengawasi kegiatan di dalam KEK ini. Mereka memeriksa kepatuhan hukum, memastikan keselamatan lingkungan, dan juga menegakkan standar yang berlaku.
Lalu ada bank pembangunan, yang dimana bank pembangunan ini atau disebut juga dengan lembaga keuangan dapat terlibat dalam KEK. Mereka menyediakan pembiayaan dan juga fasilitas perbankan lainnya kepada perusahaan yang beroperasi. Lalu selanjutnya, apa itu kawasan ekonomi khusus kawasan industri? Nah, kawasan ekonomi khusus kawasan industri ini adalah suatu wilayah geografis yang ditetapkan oleh pemerintah suatu negara untuk mendorong dan juga memfasilitasi aktivitas ekonomi, terutama dalam sektor industri. Kawasan ekonomi khusus kawasan industri ini biasanya memiliki regulasi dan juga kebijakan yang berbeda dari wilayah sekitarnya, dengan tujuan untuk menarik investasi, mendorong pertumbuhan industri, dan juga menciptakan lapangan pekerjaan. Selanjutnya ini yaitu persebaran kawasan ekonomi khusus di Indonesia. Dari 10 kawasan ekonomi khusus kawasan industri ini diperuntukkan bagi kegiatan industri yang mengelola bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi, dan juga barang jadi, serta agroindustri dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan juga perekayasaan industri yang produksinya untuk ekspor dan juga untuk dalam negeri. KEK diharapkan menciptakan keterkaitan atau linkage yang kuat dan sinergi subsektor baik industri kecil, menengah, dan juga besar dengan berbagai sektor ekonomi lainnya. Dengan ini, maka KEK dapat menjalankan perannya sebagai sebuah rantai pasok. Nah, suatu wilayah dapat ditetapkan sebagai kawasan ekonomi khusus industri berdasarkan keunggulan yang dimiliki oleh kawasan tersebut, yaitu sumber daya alam dan juga keunggulan geografisnya, yang dimana sumber daya alam ini dapat menjadi bahan baku maupun sumber energi bagi kegiatan industri di kawasan ekonomi khusus. Sumber daya alam ini harus diolah dan dimanfaatkan secara efisien, ramah lingkungan, dan juga berkelanjutan. Selanjutnya, keunggulan geografis ini maksudnya di sini adalah apabila kawasan ekonomi khusus tersebut terletak pada posisi yang dekat dengan jalur perdagangan internasional atau dekat dengan jalur pelayaran internasional di Indonesia dengan beragam kekhususannya. Selanjutnya kita akan masuk mengenai pembahasan studi kasus kawasan industri Kendal. Selanjutnya kita akan masuk mengenai gambaran umum kawasan ekonomi khusus kawasan industri Kendal, yang dimana pada Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2019 pada Pasal 2 dikatakan bahwa kawasan ekonomi khusus Kendal ini sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 memiliki luas wilayah 1.000 hektar yang terletak dalam wilayah Kecamatan Kaliwungu dan Kecamatan Brangsong, Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah. Pada Pasal 3, kawasan ekonomi khusus ini sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 memiliki batas sebagai berikut. Yang pertama, sebelah utara berbatasan Laut Jawa, sebelah timur berbatasan dengan Desa Krajan Kulon, Desa Wonorejo, dan Desa Mororejo, Kecamatan Kaliwungu. Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Kumpulrejo, Desa Sarirejo, Desa Karangtengah, Desa Krajan Kulon, Kecamatan Kaliwungu. Sebelah barat berbatasan dengan Desa Brangsong dan Desa Purwokerto, Kecamatan Brangsong. Adapun keunggulan dari geoekonomi kawasan ekonomi khusus Kendal ini yang dimana karena kawasan tersebut berdekatan dengan Bandara Ahmad Yani, Pelabuhan Tanjung Emas, dan dilewati tol Trans Jawa, jalur Pantura, serta jalur kereta api ganda Jakarta, Semarang, Surabaya. Adapun keunggulan geostrategis wilayah ini yaitu sektor industri berorientasi ekspor substitusi dan substitusi impor, produk berteknologi tinggi atau high-tech products, dan pada aplikasi khusus yang mendukung industri 4.0 serta logistik yang berbasis industri 4.0. Adapun gambaran rencana dan pengelolaan kawasan ekonomi khusus kawasan industri Kendal ini, yang dimana pada poin pertama di sini, adapun rencana pengembangan dari kawasan ekonomi khusus Kendal ini totalnya menjadi 2.200 hektar, yang dimana pengembangan seluas 1.200 hektar akan dilakukan ke arah barat maupun timur. Lalu yang kedua, adanya peluang investasi yang dimana kawasan ekonomi khusus kawasan industri Kendal ini diproyeksikan dapat menarik investasi sebesar 72 triliun dan tenaga kerja sebanyak 20.000 tenaga kerja hingga tahun 2025. Oleh karena itu, kawasan industri ini disebut menjadi salah satu motor penggerak perekonomian di Jawa Tengah saat ini. Berikut ini merupakan peta rencana pembangunan ke depan kawasan ekonomi khusus kawasan industri Kendal yang terbagi menjadi 11 bagian.
Yang pertama ada furniture, yang kedua elektronik, yang ketiga logistik, yang keempat otomotif, yang kelima tekstil dan fashion, yang keenam makanan dan tanaman, yang ketujuh komersil, yang kedelapan perumahan, yang kesembilan pusat latihan, yang ke-10 listrik dan air, dan yang terakhir tempat rekreasi. Adapun rencana pengembangan infrastruktur dari kawasan ekonomi khusus kawasan industri Kendal ini, yang dimana meningkatkan ketersediaan infrastruktur antara lain seperti transportasi, energi listrik dan gas, telekomunikasi, sumber daya air dan sanitasi, serta ketersediaan sumber daya manusia dan juga teknologi guna menunjang tumbuhnya industri dan menarik minat para investor. Adapun insentif-insentif yang diberikan oleh pemerintah, yang pertama, pengurangan atau penghapusan pajak, yang kedua, keringanan pajak untuk stimulus ekonomi, dan yang ketiga, keringanan layanan kepabeanan. Nah, selanjutnya kita akan masuk mengenai pembahasan ulasan kritis, yang dimana kawasan ekonomi khusus kawasan industri ini juga memiliki permasalahan yang terjadi. Meskipun kawasan ekonomi khusus kawasan industri ini memiliki banyak potensi dan juga manfaat, berikut ini merupakan permasalahan yang dihadapi dalam kawasan ini. Yang pertama, infrastruktur yang belum memadai. Maksudnya di sini adalah meskipun kawasan ekonomi khusus Kendal telah didukung oleh infrastruktur yang baik, ada kemungkinan bahwa beberapa fasilitas infrastruktur seperti jalan, listrik, atau telekomunikasi masih perlu ditingkatkan untuk memenuhi kebutuhan perusahaan secara optimal. Lalu yang kedua, ada keterbatasan sumber daya manusia yang terampil. Di sini, meskipun ada akses ke tenaga kerja lokal, mungkin terjadi kekurangan tenaga kerja terampil yang sesuai dengan kebutuhan industri yang ada di KEK Kendal. Ini dapat mempengaruhi produktivitas dan juga kualitas produksi perusahaan di dalam KEK. Yang ketiga, ada regulasi dan juga birokrasi yang kompleks. Maksudnya beberapa perusahaan mungkin menghadapi tantangan terkait regulasi dan juga birokrasi yang kompleks dalam kawasan ekonomi khusus Kendal. Proses perizinan atau persyaratan administratif yang rumit dapat memperlambat proses bisnis dan juga menghambat investasi. Yang keempat, adanya persaingan global yang ketat. Maksudnya di sini adalah kawasan ekonomi khusus Kendal harus bersaing dengan kawasan ekonomi khusus lainnya di dalam negeri dan juga luar negeri dalam menarik investasi dan juga pengembangan industri. Persaingan global yang ketat membutuhkan strategi yang efektif untuk mempertahankan daya tarik dan kompetitif KEK Kendal. Lalu adanya dampak lingkungan. Pertumbuhan industri dalam kawasan ekonomi Kendal ini dapat memiliki dampak negatif terhadap lingkungan sekitarnya seperti polusi udara dan juga limbah. Diperlukan upaya untuk memastikan bahwa kegiatan industri berlangsung secara berkelanjutan dan juga memperhatikan perlindungan lingkungannya. Maka dari itu, pemerintah dan juga pemangku kepentingan terkait harus bekerja sama untuk mengatasi permasalahan ini dan menjaga agar KEK Kendal tetap berjalan secara efektif dan juga berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi wilayah tersebut. Dengan adanya permasalahan-permasalahan dalam kawasan ekonomi khusus Kendal ini, maka dari itu, pemerintah memberikan upaya yang dimana untuk mengatasi permasalahan yang mungkin timbul dalam kawasan ekonomi khusus kawasan industri ini. Berikut ini adalah beberapa upaya yang dapat dilakukan. Yang pertama, pengembangan infrastruktur. Pemerintah berupaya meningkatkan infrastruktur di sekitar kawasan ekonomi khusus seperti pembangunan jalan, pelabuhan, bandara, jaringan listrik, dan juga fasilitas telekomunikasi yang ada di kawasan ekonomi khusus Kendal ini. Infrastruktur yang memadai akan memudahkan aksesibilitas dan mendukung kelancaran operasional di perusahaan KEK. Lalu selanjutnya adanya kebijakan insentif yang diberikan oleh pemerintah, yang meliputi pembebasan pajak atau tarif khusus, prosedur perizinan yang lebih sederhana dan efisien, insentif investasi, dan juga serta perlindungan hukum bagi perusahaan yang beroperasi di KEK. Selanjutnya ada peningkatan sumber daya manusia. Pemerintah berperan dalam peningkatan sumber daya manusia yang dibutuhkan dalam industri di kawasan ekonomi khusus Kendal ini, yang meliputi peningkatan kualitas pendidikan dan juga pelatihan vokasional, kerjasama dalam lembaga pendidikan dan industri untuk memastikan kebutuhan tenaga kerja terpenuhi. Selanjutnya, pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan. Pemerintah bertanggung jawab dalam mengawasi dan mengatur pengelolaan lingkungan di KEK, yang meliputi penerapan standar lingkungan yang ketat, pemantauan emisi dan limbah, serta pengembangan teknologi hijau dan ramah lingkungan dalam operasional industri di KEK. Dan yang terakhir, peningkatan kerjasama dengan pihak terkait. Pemerintah bekerja sama dengan pihak terkait seperti investor, perusahaan, akademisi, dan juga masyarakat dalam mengatasi permasalahan dan mengoptimalkan potensi KEK.
Kerjasama ini dapat melibatkan pertukaran pengetahuan, pengalaman, dan juga sumber daya untuk mencapai tujuan bersama. Upaya-upaya tersebut yang sudah saya bacakan ini merupakan langkah penting yang dapat kita ambil oleh pemerintah untuk mengatasi permasalahan dan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan industri di kawasan ekonomi khusus kawasan industri Kendal, Jawa Tengah. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai usulan agenda kebijakan, yang dimana di sini saya mengambil berdasarkan teori neoklasik. Implementasi kebijakan ini harus dilakukan secara cermat dengan mempertimbangkan kondisi lokal dan mengikuti prinsip-prinsip ekonomi pasar yang efisien. Adapun usulan agenda kebijakan itu sendiri yaitu yang pertama, pembangunan infrastruktur yang efisien. Pemerintah daerah Kendal dapat fokus pada pembangunan infrastruktur yang efisien seperti jalan raya, jaringan transportasi, dan konektivitas digital. Infrastruktur yang baik akan meningkatkan produktivitas, mempermudah akses ke pasar, dan juga meningkatkan daya tarik investasinya. Lalu yang kedua, insentif pajak dan fiskal. Pemerintah dapat memberikan insentif pajak dan fiskal yang menarik bagi perusahaan yang berinvestasi di kawasan ekonomi khusus. Insentif ini dapat berupa pembebasan atau pengurangan pajak penghasilan, pembebasan bea masuk untuk impor peralatan dan bahan baku, serta pembebasan atau pengurangan pajak properti. Langkah ini akan mendorong investasi dan pertumbuhan sektor industri di kawasan tersebut. Yang ketiga, pelatihan tenaga kerja. Pemerintah dapat bekerja sama dengan perguruan tinggi, lembaga pelatihan, dan perusahaan untuk menyelenggarakan program pelatihan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan industri di kawasan ekonomi khusus. Pelatihan ini akan meningkatkan kualitas tenaga kerja dan keterampilan yang relevan dengan sektor industri yang ada di kawasan tersebut. Yang keempat, promosi investasi dan juga kewirausahaan. Pemerintah daerah Kendal dapat mendorong investasi dan kewirausahaan dengan memberikan insentif, menyediakan layanan dukungan bisnis, dan meningkatkan akses ke pembiayaan. Langkah ini akan mendorong pertumbuhan sektor swasta, menciptakan lapangan kerja, dan merangsang inovasi. Dan yang kelima, liberalisasi pasar. Pemerintah daerah Kendal dapat mendorong liberalisasi pasar dengan mengurangi hambatan perdagangan, deregulasi, dan mempromosikan persaingan yang sehat. Langkah ini akan mendorong efisiensi ekonomi dan mendorong pertumbuhan sektor swastanya. Dan yang selanjutnya, pembahasan mengenai agenda penelitian masa depan, yang dimana agenda penelitian masa depan dalam pengembangan kawasan ekonomi khusus industri Kendal ini dapat meliputi beberapa topik sebagai berikut. Yang pertama, adanya evaluasi kebijakan investasi dan juga insentif. Yang dimaksud dari penelitian ini dapat dilakukan untuk mengevaluasi kebijakan investasi dan insentif yang diberikan kepada perusahaan di kawasan ekonomi khusus industri Kendal. Analisis ini dapat mencakup dampak kebijakan tersebut terhadap peningkatan investasi, pertumbuhan industri, penciptaan lapangan pekerjaan, dan juga pertumbuhan ekonomi. Lalu yang kedua, studi keterkaitan sektor industri, yang dimana pada penelitian ini dapat dilakukan untuk menganalisis keterkaitan antara sektor industri di kawasan ekonomi khusus industri Kendal dan sektor-sektor lainnya di wilayah tersebut. Analisis ini dapat membantu dalam mengidentifikasi peluang kolaborasi dan sinergi antara sektor-sektor yang berbeda serta mengoptimalkan pengaruh ekonomi kawasan tersebut. Lalu yang ketiga, analisis dampak lingkungan dan juga ekonomi. Penelitian ini dapat dilakukan untuk menganalisis dampak lingkungan dan juga ekonomi dari kawasan ekonomi khusus industri Kendal. Studi ini dapat mencakup pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi regional, penciptaan lapangan pekerjaan, peningkatan produktivitas, serta pada lingkungan meliputi evaluasi terhadap kualitas udara, kualitas air, dampak limbah, dan upaya mitigasi untuk menjaga keberlanjutan lingkungan seiring dengan pertumbuhan industri. Lalu yang keempat, adanya penelitian inovasi dan teknologi. Penelitian ini dapat dilakukan untuk memahami potensi inovasi dan juga pengembangan teknologi di kawasan ekonomi khusus industri Kendal. Studi ini dapat meliputi identifikasi tren inovasi, kerjasama riset antara industri dan akademisi, serta penerapan teknologi hijau dan ramah lingkungan. Lalu yang terakhir ada studi kesiapan infrastruktur. Penelitian ini dapat dilakukan untuk mengevaluasi kesiapan infrastruktur di kawasan ekonomi khusus industri Kendal. Fokusnya ini dapat meliputi analisis kapasitas jalan, jaringan listrik, air bersih, aksesibilitas, dan konektivitas digital. Penelitian ini dapat membantu dalam perencanaan dan juga pengembangan infrastruktur yang memadai di kawasan ekonomi khusus industri di Kendal, Jawa Tengah.
Baik, sekian presentasi materi perencanaan kawasan ekonomi khusus industri Kendal yang sudah saya sampaikan dari landasan teoritis hingga agenda penelitian masa depan. Apabila saya ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Saya, Fiona Carmelia, akan mengakhiri presentasi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan terima kasih.